siang Pak ya. Iya, selamat siang Ibu Syara. Apa kabar Pak? Kabar baik. Iya, alhamdulillah ya Pak. Hari ini kita akan melakukan wawancara praobservasi Pak. Iya. Jadi sebelum observasi ada beberapa rangkaian yang harus kita lakukan. Yang pertama wawancara praobservasi, kemudian observasi di kelas pada saat Bapak mengajar, kemudian yang terakhir itu pasca observasi. Sekarang kita akan melakukan wawancara praobservasi terkait kesiapan Bapak, tujuan Bapak, dan bagaimana pengembangan yang ingin Bapak capai. Begitu ya Pak ya? Iya. Oke. Pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada observasi kali ini Pak? Dalam rencana pembelajaran yang akan saya laksanakan berikutnya itu tujuan pembelajarannya mengajak siswa untuk mengamati dan menonton video bersama-sama siswa dan guru supaya siswa itu lebih memahami, bisa berpikir kritis, ditampilkan dari masalah yang ada sehingga mereka bisa menganalisa timbulnya hipotesis dalam diri mereka dan istilahnya penemuan-penemuan baru yang ada dalam pertanyaan dalam benaknya mereka. Oh, berarti tujuan Bapak itu Bapak ingin mereka menganalisis sebuah video yang telah Bapak tampilkan pada saat observasi ya Pak ya. Oh, kemudian rancangan yang akan Bapak lakukan itu metode, model atau strategi pembelajaran di kelas nanti seperti apa Pak? Ya, tentu ya zaman sekarang kan kita sudah kebanyakan kita menggunakan teknologi. Jadi model pembelajaran yang berpusat pada siswa itu lebih menekankan keaktifan pada siswa seperti yang akan saya gunakan ini di discovery learning. Ya, dia kan untuk menimbulkan hipotesis terhadap suatu masalah. Nah, kalau metode saya gunakan ya selama diskusi, tanya jawab, literasi dan juga penugasan. Itu yang saya gunakan metodenya. Kemudian tentunya ada juga ya budaya-budaya positif Pak ya, seperti berdoa, mengucapkan salam, seperti itu ada Pak? Iya, jelas ada. Kan dalam perangkat pembelajaran kita diwajibkan mengucapkan salam, berdoa, atau kita menyanyikan lagu kebangsaan, membuat suasana kelas menjadi lebih nyaman, kondusif, dan siap siswa dalam mengikuti. Seperti itu Pak ya, berarti salah satu budaya positif yang Bapak terapkan itu salah satunya menyanyikan lagu kebangsaan ya Pak ya? Ya. Oh iya. Kemudian media pembelajaran yang akan Bapak gunakan media apa saja nih Pak? Ya, media yang saya gunakan tentu pertama itu laptop, speaker, infocus. Infocus itu wajib dan kalau dalam kita membuat video jelas kita harus pakai infocus dan pengeras suara supaya suaranya kita atau suara dari video itu lebih terdengar. Seperti itu Pak. Ya. Jadi ada berbagai macam media ya Pak ya. Salah satunya speaker untuk menambah suara dan video ya Pak ya. Saya pikir kalau speaker itu memang sangat penting ya Pak ya. Apalagi apabila kita memutar sebuah video. Jadi dia akan membantu siswa dalam mendengarkan ya Pak ya. Iya. Kemudian kapan Bapak akan melaksanakan pembelajaran? Kelas berapa dan kelas apa? Rencananya itu di kelas 12 MIPA 2 Ya. dan harinya itu hari Rabu. Ya. Sekarang kan hari Senin, mungkin 3 hari akan datang. Ya Pak. Saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas untuk lebih lanjutnya nanti dihubungi kapan saya tepatnya jam berapa. Oh iya Pak. Berarti nanti pada saat itu saya akan mengobservasi Bapak di kelas ya Pak ya. Iya. Baik, saya rasa
cukup Pak wawancara kita pada pagi hari ini di Praobservasi. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya Pak ya. Ya, sama. Ya, selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Tidak ada yang sakit hari ini? Jaga. Tidak ada kan? Sehat semua? Sehat. Siapa yang bisa pimpin doa? Ya, silakan Tuhan. Pimpin doa. Tuhan, agar kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Coba kalian semua berdiri dulu. Periksa perhatiannya sudah rapi. Sudah siap belajar? Siap. Tidak ada pikiran di luar lagi, kita fokus di kelas. Bisa? Bisa. Oke. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, selesai. Silakan kalian duduk kembali. Pertama, ayo kita baca sama-sama. Melalui kegiatan doa Dengan sikap yang benar, guru bersama peserta didik dapat menunjukkan rasa syukur atas nilai-nilai ketuhanan dalam mengabdikan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tulus dan ikhlas. yang kedua, Melalui upaya menjaga ketertiban kelas, guru dan peserta didik dapat menunjukkan perilaku disiplin, peduli, penuh tanggung jawab dalam mengabdikan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tulus dan percaya diri. oke, nomor tiga, Melalui kegiatan mengamati video yang ditampilkan pada YouTube, maka dilakukan kegiatan diskusi sehingga peserta didik dapat menganalisis hakikat negara kesatuan Republik Indonesia dengan benar dan percaya diri. oke, tujuan.
Siapa Dewan Perwakilan Islam atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara yang terdiri dari keanekaragaman suku bangsanya dan bersatu menjadi bangsa Indonesia atau negara Indonesia. Setiap pemuda-pemudi yang lahir dari daerahnya masing-masing memiliki ciri khasnya, ada dari suku Jawa, Batak, Sunda, Minahasa, dan sebagainya. Hal ini didasari dari negara Indonesia yang terbentang menjadi Sabang sampai dengan Merauke. Perbedaan dan keanekaragaman inilah yang akhirnya menjadi awal pemersatu satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Selain daripada perbedaan itu, terdapat hal pemersatu lain, yaitu rasa senasib dan semangat akan penjajah yang datang kepada Indonesia. Berjuang sadar bahwa berjuang sendiri akan daerahnya masing-masing itu tidak menyelesaikan masalah dan justru membuat penjajah semakin masuk ke dalam mobil kita sekali. Dan akhirnya kita berjuang untuk bersatu dan berjuang bersama untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Dan kesatuan itu ada hingga lahir peradaban semua dan oleh musuh-musuh lama melalui pidatonya dan didampingi oleh Daftar Pemerintahan Besar Batu hingga tercipta Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdiri hingga saat ini. Tingkat persatuan dan juga perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia tidak berbeda dengan dari Indonesia merupakan negeri yang sangat luas, terletak dari Sabang hingga Merauke. Selain Indonesia sangat beragam mulai dari bentukannya hingga hewannya yang berada di daerah hukum yang ada di bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai generasi bangsa harus menjaga dan melestarikan kekayaan alam Indonesia agar generasi selanjutnya dapat menikmati kekayaan alam tersebut. Manusia sebagai makhluk sosial tentu memerlukan sebuah media atau sebuah alat untuk menjadi perantara berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupan salah satunya cara berkomunikasi adalah dengan menggunakan bahasa. Sekalipun di negara Indonesia ini terdapat beberapa bahasa daerah yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, tetapi pilihan bahasa ini cocok untuk dijadikan media atau alat perantara untuk berkomunikasi. Di Indonesia terdiri dari 652 bahasa daerah. Konon beberapa bahasa daerah berasal dari rumpun Austronesia, misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Aceh, bahasa Madura, bahasa Batak, dan bahasa Bali. Rumpun Austronesia pun tersebar daerah lain, misalnya Hawaii, Filipina, dan Madagaskar. Beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia memang berasal dari suku Austronesia. Namun, bahasa di setiap suku dan daerah selalu berubah dari waktu ke waktu. Nah, perubahan itulah yang membuat bahasa di setiap daerah itu berbeda. Perubahan yang terjadi dalam sebuah bahasa bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Yang pertama itu adanya migrasi, pertemuan dengan bangsa lain dengan bahasa yang berbeda, hingga perkembangan dari teknologi. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober pada tahun 1928. Pada saat itu, para pemuda berkumpul Daratan Pemuda dan satu bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Ika para pemuda ini dikenal sebagai posisi bahasa Indonesia diidentifikasi menjadi bahasa
berkomunikasi dengan dunia luar sebagai ciri khas dari bangsa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, fungsi bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi, seperti sebagai bahasa administrasi kenegaraan atau pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi, bahasa sebagai bahasa resmi berkebudayaan dan ilmu teknologi. Yang keempat, fungsi bahasa baku atau bahasa standar merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan yang sangat resmi, contoh seperti penanda surat ilmiah dan penulisan tulisan ilmiah, penambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, budaya, bahasa, serta agama. Dan perbedaan tersebut bukan berarti kita berbeda. Perbedaan tersebut adalah unik. Unik dan jarang dimiliki oleh negara lain. Dan perbedaan ini atau keanehan berarti yang harus kita jaga, harus kita budayakan agar tidak terjadi perpecahan belah. Dan perbedaan ini justru yang mematikan kita. Kenapa? Perbedaan ini terhadap demokrat dinamika yaitu berbeda dan juga. Dan pertama pada perbedaan agama, ini dikatakan tendensi dan agama. Kenapa? Perbedaan agama akan menyebabkan kita menjadi kesenjangan sosial, menjadi perbedaan seperti pada umumnya. Namun, bukan hanya toleransi beragama ini, kita menjadi menghormati orang lain, kita menjadi menghargai perbedaan orang lain yang sebenarnya toleransi ini sudah ditentukan oleh agama, dan yang dimaksud adalah agama Islam yang sudah mengajarkan dengan adanya toleransi kita mampu menghargai, kita mampu untuk menghormati orang yang berbeda dengan kita agar hidup kita sesama manusia menjadi rukun, tentram, dan damai. Dan juga dengan adanya toleransi kita dapat memperkuat bangsa ini, menyatukan bangsa ini menjadi perpecahan belah atau dari negara lain yang ingin membuat kita belah. Dan sikap toleransi ini benar-benar harus ditanamkan oleh setiap individu yang ada di negara kita agar di negara kita tidak ada lagi bersih atau intoleransi. Kenapa? Intoleransi atau tidak toleransi akan memecah belah kita sebagai warga negara. Kita harus melakukan toleransi beragama agar kita tetap bersatu dalam bangsa Indonesia. Untuk kita dapat menerapkan sila 3 sila Dewi Persatuan Indonesia dengan keberagaman beragama. Welcome to our channel. Oke, sudah disimak tadi video? Sudah kan? Nah, untuk di benaknya kalian ada banyak pertanyaan, banyak pendapat kalian terhadap video tadi, banyak juga rasa penasarannya kalian. Jawab pertanyaan dari Mama. Ya, silakan. Infak. Pertanyaannya, upaya agar keberagaman di Indonesia tak menimbulkan perpecahan. Ada 4 faktor. Adanya sikap saling menghargai dan menghormati. Maksudnya itu dalam hidup masyarakat perbedaan adalah hal yang tidak dapat dihindarkan. Kedua, mencerminkan sikap bertoleransi. Ketiga, menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dan keempat, menghilangkan sikap supremasi umum. Oke, ada 4. Tadi pertanyaan dari Mama bahwa apa yang menyebabkan kita tetap bersatu? Supaya kita tetap bersatu ada 4. Yang
pertama kita toleransi. Memang kita tidak bisa lepas dari yang namanya perbedaan. Toleransi itu saling menghargai, bukan cuma toleransi antara suku, antara agama, antara ras, budaya, tapi dalam semua hal. Walaupun kita semuanya sama, contohnya kita satu keluarga, tapi setiap di keluarga itu pasti ada pandangan pendapat yang berbeda. Orang kembar saja tidak sama sifatnya, walaupun mukanya mirip. Orang kembar kan kayak bapak dan ibu. Oke, tapi sifatnya berbeda. Karena kita keberagamannya inilah yang uniknya kita. Kalau kalian bisa lihat pelangi warnanya hitam semua, kira-kira bagus tidak dilihat? Tidak kan, kurang menarik kan kalau hitam semua. Itu kayak mendung kalau hitam semua. Kalau ada warnanya merah, hijau, biru, kan indah. Atau kalian semuanya mukanya sama, bajunya sama, dan sifatnya sama, kira-kira bagus tidak seperti itu? Tidak kan? Kayak robot kita ciptakan mukanya sama, sifatnya sama, bergeraknya sama, kayak robot. Itu perbedaan itulah yang membuat kita. Coba kita jalan-jalan ke taman bunga. Kalau taman bunganya itu ada beraneka ragam bunga, tentu berbagai macam warna dia. Itu sangat indah. Apalagi bisa dijadikan satu, perbedaan itu bukan halangan untuk kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, tayangan video kedua tadi ada berbagai masalah tentang NKRI yang sudah pernah terjadi. Ada salah satunya GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Ada Pemersta. Nah, ada tadi juga namanya yang masih sampai sekarang berlangsung itu Organisasi Papua Merdeka atau OPM disingkatnya. OPM. Sampai sekarang itu kasusnya masih ada. Pilot Susi Air itu masih ditahan oleh organisasi Papua itu, oleh OPM sampai sekarang pilotnya. Ada beredar videonya, sudah berewokan, sudah apa, tidak terawal karena ditahan. Pilot Susi Air kan di Papua kebanyakan jalannya belum bagus, jadi mereka kebanyakan antara daerah-daerah itu pakai pesawat kecil, mengantar barang, mengantar bahan makanan seperti beras dan bahan pokok lainnya. Oke. Setelah tadi, kalian kan muncul banyak pertanyaan tentang video yang tadi tentang materi hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang Bapak bagikan kalian akan bagi beberapa kelompok menjadi 4 kelompok. Oke, yang kelompok 1 Sri Wahyuni, kelompok 2 Alma, kelompok 3 Armila, kelompok 4 Dendra. Oke, kelompok 1 Eza, kelompok 2 Palma, kelompok 3 Nuralia, kelompok 4
Irma. Kelompok 1 Ilham. Kelompok 2 Januari. Kelompok 3 Desia. Kelompok 4 Yunifa. Kelompok 1 Nuryanti. Kelompok 2 Rifai. Sudah. Kelompok 3 Salwana sudah tertuju. Kelompok 4 Sylvia. Kelompok 1 Susi. Kelompok 2 Umu. Kelompok 3 Suraya. Oke. Oke, silakan kalian bentuk kelompoknya. Duduk di kelompok masing-masing. Bapak akan membagikan data PD yang kalian sudah mencari kan? Di rumah ada nggak? Ada Pak. Ada yang mana? Ada. Tapi ada. Kayaknya kalau tahu nggak bapak? Bapak semua.
ada hadiah spesial. Sudah ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Sudah bisa? Sudah paham? Jangan normal. Kalau ada yang belum paham, jangan normal itu tanya. Ya. Paham? Setelah itu mulaikan masalah kalian. Kalian uraikan. Kalian paham uraikan. Analisis. Lalu kalian tuangkan hasil pengamatan yang kalian analisa. Video A dan video A. Hal-hal yang penting. Oke, sudah selesai. Nah, kita sudah paham semua kan tentang LKPD itu, apa yang mau diisi. Nah, sekarang kita itu dijadikan tugas saja, nanti kalian kerja di rumah ya. LKPD-nya kalian isi di rumah. Nanti minggu depan kita diskusi tentang LKPD ini. Apa? Makalah?
Ya itu tetap belum. Kan ini bab 4. Kemarin itu mau bab 3. Belum selesai hari yang Bapak kembalikan kan. Oke. Sekarang kita melakukan refleksi tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa yang kita dapat, manfaat apa yang kita dapat dari pembelajaran kita hari ini? Oke, siapa yang bisa? Apa manfaat kita tentang mempelajari sejarah hakikat negara kesatuan Republik Indonesia? Apa yang kita dapatkan? Oke, tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, tentu kalian pernah dengar slogan tadi kan? NKRI, harga mati. Itu artinya apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia, harga mati itu artinya apa? Maksudnya harga mati itu bagaimana? Kan ada stiker-stiker yang kalian lihat. Kata-kata yang sering kalian dengar. Apa? Ayo. Ya, silakan. Hakikat negara kesatuan yang sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi baik ke luar maupun ke dalam dan kekuasaan pemerintah pusat tidak terbatasi. Oke. Ya, tepuk tangan untuk pemirsa. Sekarang silakan Sri Wahyuni. NKRI harga mati merupakan wujud kecintaan rakyat Indonesia atas bangsa dan negaranya, sehingga rela berkorban bahkan nyawa sekalipun akan dipertaruhkan dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, berarti itu NKRI itu harga mati berarti tidak bisa ditawar lagi. Tetap sampai kita mati itu tetap negara kesatuan Republik Indonesia. Itu istilahnya kalau dalam bahasa pasar harga mati itu tidak bisa ditawar, tidak bisa dilebihkan dan tidak bisa dikurangkan. Supaya kita menjadi tetap satu tujuan negara kesatuan Republik Indonesia. Ada arah dan tujuan dari bangsanya kita, negaranya kita. Apa manfaatnya ketika kalian mempelajari negara kesatuan Republik Indonesia? Apa yang kalian ketahui yang sebelumnya kalian belum ketahui? Alia sudah tadi? Ya, silakan Alia. Menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, menjaga kedamaian negara, menciptakan hubungan harmonis antar masyarakat dan agar Indonesia menjadi kuat. Ya, menciptakan hubungan yang harmonis. Tadi juga kalian jadi paham apa itu toleransi. Apa fungsinya toleransi? Di video tadi kita sudah lihat bersama-sama bagaimana kita pentingnya untuk bertoleransi, saling menghargai antara yang satu dengan yang lain. Oke. Dari lingkungan sekolah kita belajar saling menghargai antara temannya kalian. Jangan saling menghina, jangan saling membuli antara teman, dan aturan tata tertib sekolah itu ditaati, jangan dilanggar. Kalau misalnya kalian bolos, alpa, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya, itu kita belajar dari sini untuk disiplin.
Nah, siapa lagi bisa? Apa manfaatnya? Manfaat kita mempelajari negara kesatuan. Oke, silakan Diana. Tidak terjadi perpecahan. Oke, tunggu dulu. Tepuk tangan untuk kalian dulu. Oke, jangan nanti silakan. Tidak terjadi perpecahan, mengembangkan kreativitas, mengatasi perbedaan pendapat, pergaulan masyarakat lebih akrab dan menciptakan suasana yang aman. Oke, jadi supaya tidak terjadi perpecahan, bagaimana kalian menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia? Dibilang tadi, dibilang tadi itu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda kita berbahasa satu, bahasa Indonesia, bernegara satu, negara Indonesia. Nah, itu dari Sumpah Pemuda jaminan kita bahwa kita negara Republik Indonesia. Dan ada video juga tadi tentang proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Oke, rencana untuk pembelajaran kita berikutnya adalah setelah kalian nanti membuat laporan, menyusun laporan atau makalahnya, nanti kita melakukan diskusi minggu depan, maju satu persatu kelompoknya, pertama kelompok satu, baru diskusi pemaparan dari kelompok satu, kelompok 2, 3, dan 4 itu memberikan tanggapannya kalian terhadap kelompok satu, gitu ya. Pertemuan kita minggu depan tentang materinya tadi, yang bagian A apa tadi materinya? Konsep negara kesatuan. Kalau dalam kelompok satu itu konsep negara kesatuan. Kelompok 2 tadi apa? Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Oke, siapa yang bisa menyimpulkan? Atau kita sama-sama cari kesimpulan? Ya, sama-sama cari kesimpulannya. Bapak mau tarik dari kelompok 1 apa kesimpulannya, kelompok 2 apa kesimpulannya, kelompok 3, kelompok 4 apa kesimpulannya. Setiap kelompok memberikan kesimpulan tentang materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ayo, silakan. Ya, kelompok berapa? Ya, kelompok 4 silakan kesimpulan dibacakan kesimpulannya. Kesimpulannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu dari masyarakat dunia yang sedang berkembang dalam pergaulan. Kesimpulannya, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu dari masyarakat di dunia yang sedang berkembang dalam pergaulan era globalisasi yang sedang berlangsung saat ini. Perkembangan teknologi Indonesia merupakan salah satu peradaban manusia di dunia, termasuk Indonesia sebagai salah satu bagian dari masyarakat dunia.
Keamanan jaringan internet dan teknologi informasi sudah merupakan suatu keharusan bagi pemerintah Indonesia, baik dari segi hukum maupun jaminan keamanan penggunaan teknologi informasi dan internet bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, itu dari kesimpulan dari kelompok 4. Apa kita tentang hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Dari kelompok 1 silakan, apa kesimpulannya? Kesimpulan yang kami dapatkan dari pelajaran kami yaitu banyaknya keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama tidak membuat kita berpijak keras dan keluar dari NKRI. Oke. Itu dari kesimpulan dari kelompok 1. Kelompok 3, ya silakan kelompok 3 sama sendiri. Kesimpulan yang saya ambil dari tadi adalah suatu bentuk negara yang terlihat keseluruhan yang luas dan tersebar dengan bermacam adat, suku, keyakinan serta budaya yang dimiliki tujuan dasar dari bangsa Indonesia bersatu kedaulatan negara. Oke. Itu dari kelompok 3. Kelompok 2 silakan. Ya, silakan. Setelah melihat video tadi, kita telah mendapatkan pembelajaran tentang sangat pentingnya intoleransi bagi kesatuan negara Indonesia. Baik itu kita juga dapat video tadi juga bagaimana luas Indonesia, indahnya, beragam budayanya, dan saling kepercayaan diri masing-masing, saling menghargai satu sama lain. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jangan bosan-bosan untuk belajar, jangan bosan-bosan untuk terus tumbuh dan berkembang. Jangan kalian mempunyai pikiran yang namanya fixed mindset, tapi mempunyai pikiran growth mindset yang bisa bertumbuh dan berkembang. Jangan sampai kalian puas dengan apa yang kalian dapat hari ini. Terus belajar, dan belajar sampai akhir ayatnya kalian. Oke, sedangkan Bapak masih belajar. Apalagi kalian. Nah, itu tadi kesimpulan yang sudah kita rangkum sama-sama dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Kesimpulan yang Bapak rangkum dari materi pembelajaran hari ini yang Bapak ambil dari semua kesimpulannya kalian bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sangat beragam dari banyaknya suku, budaya, agama yang ada di Indonesia. Itu bagaimana kita mengemas semuanya menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia dengan cara kita saling menghargai, kita saling toleransi antara daerah. Tidak boleh menjelekan suku yang satu suku dengan suku yang lain. Tidak boleh menghina agama yang satu dengan agama yang lain. Kalau kita meyakini agama dan agama yang kita yakinilah agamanya kita masing-masing. Kalau kita mempunyai sukunya kita, jangan kita merasa paling benar, paling kuat, paling berkuasa, tapi kita sama-sama saling menghargai. Bisa paham? Dimanapun kalian akan tinggal, kalau kita saling menghargai, tidak akan terjadi konflik. Oke, itu kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan untuk penutupan, siapa lagi? Tadi sudah Ilham, siapa lagi yang memimpin doa? Oke, silakan Rifai memimpin doa untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimana? Doa kita. Oke, dengan ditutup tadi dengan doa, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.